wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Selatan, Bapak Edi Suharyono SPD MPMSI. Yang kami hormati Bapak Zainuddin Yudho Dwi Prasetyo dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Ibu tim SMKPK Skema Pembelajaran Mendalam yang berbahagia. Ya, kita nanti akan mendapatkan insight dari Pak Buja terkait bagaimana sih cara yang mudah, cara yang bagus untuk menyusun dua modul dan video pembelajaran di akademi setelahnya nanti. Jadi supaya nanti Bapak Ibu juga memiliki masukan insight yang mana nantinya bisa diimplementasikan untuk pembelajaran di kelas, bisa dipraktek. Video ini juga kita diminta rektorat ya, tidak cukup kita buat aja kemudian kita pakai untuk ngajar. Tapi Bapak Ibu juga berbagi ya untuk sekolah-sekolah yang lain, sekolah pertanian yang lain, karena nanti hasil karya Ibu harus diupload ya di hasil karya ternyata di ruang pendidikan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Zainuddin Yudho Dwi Prasetyo. Kepada Bapak kami persilakan. Pemerintah pusat memberikan PR ke satuan-satuan pendidikan, ayo kita bareng-bareng mengisi dengan paksa anggaran. Ayo kita membuat modul ajar biar rumah belajar kita terisi, agar tidak ada keluhan dari Bapak Ibu guru yang lain ataupun Bapak Ibu guru yang ada di sini. Pak, kalau kita dulu PMM ya, PMM itu masih kosong untuk SMK-nya. Nah, begitu juga saat Kementerian baru sekarang rumah belajar diganti, platformnya masih kosong juga. Beda cerita dengan JTK. JTK sudah berhari kerja, kita masih kosong saja. Makanya kita dikasih kepercayaan untuk membangun di satuan pendidikan itu masing-masing CP untuk per satuan pendidikan. Makanya alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk membangun pemangkasan tanaman perkebunan. Insya Allah Bapak Ibu dengan hadirnya tugas berat ini, ringan tapi berat ya, Bapak Ibu bisa memegang kepercayaan ini. Kita membuat modul ajar efisien mungkin, seringkas mungkin bisa dipahami oleh peserta didik kita ya, tidak muluk panjang lebar, tapi bagaimana kebermaknaan bahan ajar kita bisa dipahami oleh siswa-siswa kita. Insya Allah Bapak Ibu sudah memahami proses pembelajaran mendalam. Allahumma inna nas'aluka wal munah wal ruzuq wal salahati wal jazati wal ruh wa dawatan nasu wa dawatan nasu wa dawatan nasu bi haqqi sayyidina Muhammadin. Bertanggung jawab untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu khususnya jurusan pertanian, baik itu pertanian peternakan, agribisnis perikanan, terus pengolahan hasil produk pertanian, dan juga ada satu lagi pembelajaran itu ada di kita. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke Cianjur tidak asing
Nah, 4 elemen yang utama angka PM ini, kalau Bapak Ibu memahaminya, tentunya ada 4, yaitu 1 dimensi profil kelulusan. Kalau dulunya Bapak Ibu menggunakan apa? 3P kan, profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang dialih gantikan menjadi 8 dimensi profil kelulusan. Prinsip pembelajaran. Nah, ini nanti membangun kerangka pembelajarannya seperti apa. Karena kita menggunakan SKKNI berkaitan dengan kaitannya pekerjaan-pekerjaan di lapangan, sehingga kita merujuknya ke SKKNI. Nah, pengalaman belajar tentunya nanti Bapak Ibu akan mencoba memberikan pengalaman terhadap siswa secara langsung maupun pengalaman secara tidak langsungnya seperti apa, membuat kerangka implementasinya. Nah, ini 8 dimensi profil kelulusan. Ini ada 8, tapi nanti Bapak Ibu saat menerapkan di pembelajaran tidak harus ke 8-8-nya. Namun dalam 1 tahun proses pembelajaran, paling tidak anak-anak sudah mengalami 8 dimensi kelulusan. Bikin keripik itu lebih tipis. Kalau bikin misalnya isian buat ini, jadi untuk mereka mengenal oh ternyata itu setiap teknik iris itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mengikuti Pasar. mantap sekali. Kalau itu selalu kita terapkan, insya Allah nanti kembali ke masyarakat, ke orang tuanya itu, oh iya saya sadar salah. Penghargaan ke orang tua bukan hanya tangan kanan aja, kita ucapkan terima kasih aja udah bagus. Terima kasih Bu Guru sudah memberikan tugas kepada kami. Itu kan harus suatu penghargaan juga pada mereka dengan adanya tugas itu mencatat misalkan. Itu pun sudah proses pembelajaran. Jadi setiap kegiatan di foto didokumentasikan mereka pribadi. Jadi kemudian penugasan atau materi itu bisa kita masukkan di Google Classroom misalnya. Jadi dia tuh materinya di situ ya, download dari situ. Jadi kita tidak melarang, tapi kita mengarahkan yang harusnya misalnya dia ke gadget, tapi handphonenya digunakan untuk melakukan itu. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan di berbagai jurusan lain misalnya. Nah nanti misalnya kayak di perkebunan hasil cakok foto ya, nanti biar selfie dengan hasilnya. Nanti kalau bisa produknya bisa dijual kembali, nah dibikin kayak laporan atau apa.